Demo protes PPKM di Kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Ketersediaan oksigen medis di depot-depot pengisian Jakarta mulai menipis. Banjir menghancurkan beberapa bagian Belgia, sebanyak 110 orang tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam IDS Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Seperti pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli nanti. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah IDS Pagi selengkapnya. Demo protes PPKM di Kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi karena mahasiswa tidak terima dibubarkan dan diduga terjadi pemukulan oleh polisi. Aksi unjuk rasa menolak PPKM di depan kantor Wali Kota Ambon berujung ricuh Jumat siang. Tidak terima dibubarkan paksa, mahasiswa pun melawan aparat kepolisian hingga terjadi bentrokan. Unjuk rasa mahasiswa ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, di mana mahasiswa menolak kebijakan pemerintah Kota Ambon yang menerapkan PPKM Mikro sehingga menyulitkan masyarakat. Mahasiswa juga menolak vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik. Polisi terpaksa bubarkan aksi karena tidak adanya izin keramaian dan juga menghindari kerumunan di saat pandemi COVID-19. Polisi pun berhasil menangkap sejumlah provokator aksi dan langsung dibawa ke Mapolsek Sirimau, Kota Ambon. Melakukan kepada para penggerak-penggeraknya untuk tidak melakukan kegiatan karena tadi masih pandemi COVID di wilayah Kota Ambon. Kemudian tugas Kota Ambon di backup dengan TNI dan Polri. Ini kita mencoba membubarkan kerumunan ini. Karena kita lihat mereka tidak tertib protokol kesehatan, kemudian tidak menjaga jarak, ya, sehingga tadi mau tidak mau kita harus. Demo mahasiswa di Kota Ambon ini sudah berlangsung selama 2 hari dan melibatkan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi, yakni IAIN Ambon, Universitas Patimura, dan Universitas Darussalam. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, INews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas ditabrak kereta komuter lain di perlintasan Jembatan Gantung Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban nekat menerobos pintu perlintasan kereta yang hendak ditutup. Seorang pengendara motor warga Pesingkoneng, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat tewas ditabrak kereta komuter lain. Menurut saksi mata, korban nekat menerobos perlintasan rel kereta yang hendak ditutup. Padahal warga telah memberikan peringatan. Kereta udah datang, saya mau tutup pintu palang, nggak sempat, orang di stop. Kita mau menerobos ke sini, keretanya udah dekat. Oh ya, terus masih menerobos, udah dibentak pakai kaki lagi. Masih bandel, ditabrak kereta. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang. Sementara motor korban diamankan di kantor Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Pangeran Tirtayasa, Bandar Lampung pada Jumat siang. Akibat tabrakan tersebut, seorang pengendara motor tewas terlindas di lokasi kejadian. Kecelakaan melibatkan truk tangki bermuatan cairan tetes tebu, 2 unit truk koldesel, serta kendaraan minibus dan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Jaya, Bandar Lampung, Jumat siang. Kecelakaan beruntun ini terjadi saat mobil tangki dari arah Kecamatan Tanjung Bintang menuju Bandar Lampung tak kuat menanjak, kemudian menghantam kendaraan lainnya dan melindas pengemudi sepeda motor yang ada di belakangnya.
Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor bernama M. Ubaizillah tewas di lokasi kejadian karena terlindas truk. Sementara salah seorang sopir truk mengalami patah kaki. Dia kalau nanjak, Yang tangki itu apa gimana? mungkin yang buang, hantam lah dia. Nggak sempat loncat juga dia. Yang abang tahu ada yang luka-luka bang selain supir ini bang? Cuman itu aja, saya nggak jelas gitulah. Cuman teman jangan jemput teman, gitu aja. Nggak jelas teman aja. Ada posisi teman kerja, itulah saya ngeliat itu aja. Posisi korban saya nggak tahu yang motor itu. Ada motor juga bang? Ada mati satu. Kasus kecelakaan ini ditangani aparat Satlantas Polresta Bandar Lampung. Sementara korban tewas dan luka dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Memaksakan diri mengemudi dalam kondisi kelelahan dan mengantuk, seorang pengendara motor menabrak kendaraan lain hingga nyaris tercebur ke selokan air di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski sempat terkapar lemah, namun beruntung korban selamat. Bang, bantuin bang. Tubuh pengendara motor ini langsung tergeletak di bahu jalan usai menabrak kendaraan lain di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Sejumlah pengendara lain langsung memberikan pertolongan dengan membangunkan sepeda motor yang menimpa kaki korban. Korban yang sempat terkapar, lemah akhirnya tersadar dan dapat bangkit kembali. Kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah Pasar Tanah Abang menuju Karetengsin. Dengan kecepatan sedang, sepeda motor korban tiba-tiba menabrak kendaraan lain di depannya hingga membuat korban terpental ke sisi kiri hingga nyaris tercebur ke saluran air. Korban yang berencana akan kembali ke Bekasi dari Tangerang mengaku kelelahan dan mengantuk, sehingga tak mampu mengontrol kemudi kendaraannya. Gue dari Tangerang mau pulang bang, Dari Tangerang? mau pulang ke Bekasi lagi, Oh mau pulang, habis ngapain bang? habis jualan. Meski sempat terkapar lemas, namun korban akhirnya mampu melanjutkan perjalanan. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu berhati-hati saat berkendara jika tubuh mulai lelah atau mengantuk. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hati-hati ya, istirahat dulu. Pedagang warung kopi yang menyiram petugas Satpol PP saat memperlakukan PPKM darurat di Medan berujung ke polisi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, 5 rumah di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau hangus terbakar. Besar dan cepatnya api merambat membuat korban tidak sempat selamatkan barang berharga. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar 5 rumah warga di belakang Pasar Ikan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Petugas pemadam dan warga kesulitan padamkan api karena banyaknya material mudah terbakar dan angin kencang yang membuat api membesar dan cepat merambat. Besarnya api membuat korban juga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemadam kebakaran sendiri Kabupaten Lingga dari PDAM dan satu lagi dari ini ditambah 2 lagi dari Polres dan Bandara. Oh, sama warga juga sekalian, Pak. Dengan warga untuk mengantisipasi kebakaran tersebut. Korban kebakaran untuk sementara mengungsi di rumah tetangga dan rumah kerabat. Korban juga mencoba menyelamatkan sisa-sisa barang berharga di lokasi kejadian usai api padam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Petugas korban penyiraman air panas melaporkan pedagang warung kopi ke Mapolres Medan. Pemilik warung kopi dipanggil polisi atas kasus kekerasan. Polisi bilang nggak bisa. Penyiraman air panas ke petugas PPKM darurat oleh pedagang warung kopi di Medan, Sumatera Utara ternyata berbuntut panjang. Petugas yang jadi korban penyiraman melaporkan pemilik warung ke Mapolrestabes Medan atas laporan kekerasan yang ia alami. Akhirnya pemilik warung diperiksa polisi. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan meminta jalur damai.
Polisi pun mewajibkan pemilik warung kopi ini untuk lapor 2 kali dalam sepekan. Ternyata korban penyiraman air panas membuat laporan polisi, didukung oleh keterangan saksi-saksi dari petugas lainnya, dari instansi lainnya. Itu beliau melakukan penyiraman air panas, namun saat ini setelah dilakukan pemeriksaan, beliau tidak kami tahan dan akan melakukan perdamaian, Pak ya. Akan melakukan perdamaian. Kemarin pemilik warung telah mengikuti sidang pelanggaran PPKM darurat dengan hukuman 2 hari penjara dan denda Rp300.000. Kasus berawal saat warung di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisa ini kedapatan melayani makan di tempat yang dilarang di masa PPKM darurat. Petugas pun menegur dan mengingatkan pemilik warung kopi atas aturan yang dilanggar. Namun di keesokan harinya petugas masih mendapati warung melayani sejumlah pelanggan. Saat hendak dirazia, pemilik warung berdebat dan tak terima warungnya akan ditutup. Terbawa emosi, ia sampai menyiramkan air panas yang membuat seorang petugas terluka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pala Paharap, iNews melaporkan. Oknum anggota Satpol PP yang memukul warga saat razia PPKM di Goa, Sulawesi Selatan akan ditindak tegas. Bupati Goa pun menyerahkan kasus ini untuk ditindaklanjut polisi. Saya tutup ini kalau tidak ada SIM. Isin apanya, Pak? Isin KPM mana? Kerusuhan terjadi saat petugas Satpol PP menggelar razia PPKM darurat di Goa, Sulawesi Selatan. Dalam razia ini, petugas diduga melakukan penganiayaan kepada pemilik kafe dan istrinya yang dikatakan tengah hamil. Bupati Kabupaten Goa, Adnan Purikta Yasin Limpo, tidak akan memberikan toleransi kepada personil Satpol PP yang melakukan kekerasan terhadap warganya. Tidak mentolerir itu, saya tidak akan mengambil kasih, saya tidak akan pilih kasih. Saya tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan itu. Di underline bahwa tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Oleh karena itu, sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat. 7 orang saksi diperiksa terkait pemukulan pemilik warung kopi yang diduga dilakukan oknum Satpol PP Kabupaten Goa. Terkait motif pemukulan, polisi menyebut anggota Polisi menemukan 3 apotek di Bogor, Jawa Barat yang menjual harga obat COVID-19 2 kali lipat. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.